Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah, la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah salat zuhur Masjid Ainul Yakin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kondisi seperti ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengekspresikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah bentuk dari karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang masih mendapatkan bimbingan, hidayah, ma'unah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ekspresi dari ketidaksombongan kita kepada Allah, karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terbesit sifat sombong ada pada diri kita, maka sama halnya perumpamaan yang ada di hadis qudsi bahwa sifat sombong itu pakaiannya Allah. Kalau pakaian itu kita ambil, berarti kita sama saja menelanjangi Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat atau umpama saja. Kita tidak terjebak kepada persoalan tasyabuh atau antropomisme. Para hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Kita bisa belajar banyak dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran tentang sifat sombong. Terutama salah satunya adalah yang dikisahkan di surat Al-Kahfi mulai ayat 32. Bagaimana Allah memberikan gambaran dua orang laki-laki yang diberi nasib berbeda. Satu diberi kondisi kekayaan yang luar biasa, tetapi satu sebaliknya. Yang diberi kekuatan kekayaan itu ternyata lalai dengan kenikmatan yang sudah dirasakan. Yang menarik di surat Al-Kahfi itu adalah bahwa Allah memilih diksi atau memilih kata jannataini. Padahal jannataini di situ dimaknai sebagai sebuah kebun. Kalau bahasa Arab kebun bisa saja pakai bustan. Tetapi Allah sengaja memilih kata jannataini itu menggambarkan bagaimana kenikmatan yang luar biasa yang sudah diberikan kepada laki-laki tersebut. Kalau kita artikan secara literal, jannah itu ya artinya surga. Surga itu kan simbol dari puncak dari kenikmatan hidup kita. Puncak dari kebahagiaan, puncak dari kesenangan. Maka seringkali kita bilang surga dunia dan sebagainya. Tapi justru dengan kenikmatan yang memuncak itu laki-laki tersebut lalai dengan karunia yang diberikan kepadanya. Dia merasa bahwa kekayaan yang berupa dua kebun anggur itu berasal dari usahanya sendiri. Dia lupa kalau pemberian itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan temannya yang kurang beruntung tadi itu sebenarnya sudah memberi nasihat, sudah mengingatkan. Seharusnya kamu itu kalau masuk ke kebun kamu, bilang saja, Masya Allahu la quwata illa billah. Semua ini tidak akan pernah terjadi kecuali tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh bagaimana kesombongan manusia yang sudah menerima kenikmatan berupa dua kebun anggur yang ternyata dengan kekayaan dua kebun anggur saja itu dia sudah merasa hebat, merasa kebunnya itu akan kekal, bahkan nanti dia merasa di akhirat itu juga akan mendapatkan kenikmatan yang melebihi dari apa yang ia terima di dunia. Ini kesalahan besar yang dialami oleh manusia. Tidak hanya persoalan kekayaan saja.
persoalan ilmu pun seringkali menjebak kita untuk lupa dan bahkan kita berbuat sombong. Ini juga ternyata dialami oleh Nabi. Salah satu contohnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengalami sindrom kesombongan intelektual. Ada yang mengatakan demikian. Dia pernah mengatakan, ana a'lamul qaum. Saya ini adalah orang yang paling pandai di antara para kaum. Satu sisi ini bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Nabi Musa lah yang bisa membebaskan masyarakat Mesir dari keangkuhan Fir'aun. Yang bisa menyelamatkan akidahnya orang-orang Mesir adalah Nabi Musa. Sehingga yang awalnya menyembah Fir'aun kembali kepada akidah yang benar, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kata-kata ana a'lamul qaum itu menjadikan Allah tidak suka. Karena mengesampingkan bahwa Allah lah yang memberi ilmu pada hakikatnya. Ini yang menjadi teguran kepada Nabi Musa. Sehingga Allah memberikan dua cara bagaimana menegur Nabi Musa. Pertama, Allah mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir dengan mengalami 3 peristiwa itu. Ternyata dengan bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa akhirnya paham dan sadar kalau ternyata masih ada orang yang melebihi kepintarannya. Teguran yang kedua, cara kedua Allah menegur Nabi Musa adalah mengajarkan Nabi Musa dengan cara berdoa, Rabbi zidni ilmah. Ini merupakan satu cara bagaimana kita mengingat diri kita bahwa tidak ada satupun ilmu yang tidak berasal dari Allah. Maka bagi kita yang di dunia akademik seperti ini bisa jadi merasa sudah pandai, sudah pintar, padahal pada hakikatnya itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Doa itu juga diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa alaikat tuklan wa alaikal balag la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man kafana kulla syai' ikfina ma hamana min amri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tada'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa anta ala qadaiha wa taysira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bi sihhati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.